Puji Tuhan, hari ini saya mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan kita dapat bertemu kembali. Tentunya biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menolong kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa-masa yang sukar saat ini. Kiranya kita semua dalam pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Kita akan langsung lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang kedua kita lihat dalam ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hari ini kita sedang menyaksikan umat-umat Tuhan memperingati bagaimana Yesus benar-benar telah mati di kayu salib dan benar-benar dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan Alkitab berkata bahwa berulang-ulang kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika dia menyelesaikan misinya di bumi ini, menderita di kayu salib, mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga firman Allah berkata dia bangkit dari antara orang mati. Dan sesudah dia bangkit dari antara orang mati, firman Allah berkata berulang-ulang kali sampai 40 hari, 1 bulan 10 hari, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada semua orang percaya, menunjukkan bahwa firman Allah itu ya dan amin. Yesus tidak hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi ikut disaksikan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Itulah kebenaran firman Allah. Dan menarik di sini bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan sebelum dia naik ke surga, firman Allah berkata bahwa sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan sekali lagi, kerajaan Allah, bukan kerajaan bumi ini, bukan kerajaan di dunia ini, tapi Yesus berkata tentang kerajaan Allah. Ya, tentunya bicara tentang kerajaan Allah adalah orang-orang yang harus menjadi anak-anak Allah lewat perilakunya, lewat sikapnya, lewat tindakan, tentunya sama seperti Allah perbuat untuk kita semua. Mengasihi adalah hal yang paling utama di atas segala-galanya dalam kehidupan kekristenan kita. Tentu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu hal yang paling penting, dan itu berhubungan dengan kerajaan Allah. Yesus katakan berulang-ulang dia membahas tentang soal kerajaan Allah. Soal dalam kehidupan umatnya harus siap dipimpin, harus siap-siap masuk dalam kerajaan manajemen Tuhan, di mana pasti akan mendapatkan ketenangan, pasti akan mendapatkan kekuatan. Karena ini bukan bicara kerajaan dunia yang saling menjatuhkan, ya, berusaha meraih dukungan sepenuh-penuhnya supaya dapat memimpin, supaya dapat berkuasa selama mungkin. Bukan itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Adalah kehidupan manusia, adalah kehidupan yang benar-benar siap dipimpin, ya, siap dipimpin, tentunya dipimpin oleh raja di atas segala raja,
Dia mau, dia senantiasa berhadirat dalam kehidupan kita. Karena dalam kitab Roma berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, bukan soal minuman, tapi kerajaan Allah bicara soal damai sejahtera, bicara tentang kebenaran, ya, di mana itu yang akan membawa kita kepada satu kehidupan, dan kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal. Lalu poin yang kedua, dalam peringatan kenaikan Yesus ke surga, dia katakan bahwa aku akan datang. Nah, dia katakan kepada murid-muridnya, aku memang pergi, tapi satu saat aku akan pasti kembali. Tentunya ketika dia bicara kembali, dia akan membuktikan firman-Nya. Yesus akan membuktikan apa yang menjadi perkataannya. Dia akan datang. Tentunya dia datang kepada siapa? Dia datang kepada miliknya. Dia datang kepada orang-orang yang senang di dalam hadiratnya. Orang-orang yang senang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang akan menyambut Yesus ketika dia datang pada kali yang kedua. Dan tentunya ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus merindukan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah siap sedia. Sekali lagi, orang-orang yang sudah siap sedia. Dalam kitab Wahyu berkata, dan pengantinnya telah siap sedia. Itu firman Allah. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yang diharapkan dalam hidup kita adalah kesiapan kita menjadi orang-orang bukan lagi belajar mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang bukan lagi belajar untuk setia, tapi orang-orang yang sudah teruji kesetiaannya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah teruji, ya, kasihnya kepada Tuhan di dalam segala hal. Itu momentum di mana saya, di mana kita semua diingatkan hari ini, peringatan Yesus naik ke surga tidak sebatas peringatan semata-mata, ritual semata-mata, tapi dia ingin bahwa penantian kita harus diwujud nyatakan dengan kesiapan. Sekali lagi, kesiapan. Ini menarik untuk kita renungkan. Bukan menjadi orang yang pasif karena memang menunggu, tapi betul-betul menjadi orang yang proaktif, ya, mengasihi Tuhan. Hidup secara vertikal dengan horizontal. Salib tidak hanya tertulis di ruangan rumah kita, tidak hanya tergambar di ruangan kita. Salib tidak hanya bergantung ketika kita pakai kalung, lalu mainannya ada salib, tapi salib yang sesungguhnya adalah melekat di hati kita semua. Melekat bagaimana Kristus sudah mati untuk saya. Dia telah menebus kita di kayu yang kasar. Itu sebabnya ada pujian berkata, ku datang pada salib itu, ku terima cinta Tuhanku. Oh haleluya. Dan ku tahu pada
salib itu, sana ku terima ampun dosa. Kita adalah orang-orang yang memiliki label, orang-orang yang mendapatkan pengampunan, orang-orang yang mendapatkan anugerah karya Yesus di kayu salib. Dan karya Yesus, penderitaannya itu kiranya melekat di hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang mudah mengampuni sesama. Kita menjadi orang yang tidak hanya melemparkan senyum pepsoden, tapi benar-benar kita adalah orang-orang yang merepresentasikan kasih Tuhan lewat tindakan dan perbuatan kita kepada sesama, kepada pimpinan kita ketika kita bekerja di satu perusahaan, kepada gembala kita ketika kita tergembala di satu pelayanan, di satu penggembalaan, kepada perusahaan di mana kita diangkat menjadi pimpinan di sana, di mana kita diangkat menjadi karyawan di sana. Kita menjadi orang-orang yang mengabdi, yang mendedikasikan secara tulus bagaimana praktik kasih Tuhan dalam hidup kita. Itulah momentum peringatan Yesus yang telah naik ke surga. Dan Yesus berjanji Dia akan datang kali yang kedua. Untuk siapa? Untuk miliknya, untuk kepunyaannya yang tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Dan yang tidak kalah penting adalah yang tetap menghargai kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan.